kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Selamat siang, Bu Rina. Bagaimana ini kabarnya, Bu Rina? Siang, Bu Yani. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai berbincang-bincang, biar kita agak rileks ya, Bu ya, kita lakukan teknik stop dulu ya, Bu Rina ya. Iya. Jadi bersama-sama kita tarik nafas, kemudian kita hembuskan dalam 3 kali hitungan ya, Bu Rina ya. Bisa dimulai, Bu Rina. Kita tarik nafas melalui hidung, hembuskan. Boleh sambil memejamkan mata, Bu Rina. Rasakan tubuh kita rileks. Lagi tarik nafas dari hidung, hembuskan. Sekali lagi, hembuskan perlahan-lahan. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Rina hari ini sekarang? Ya, sejujurnya Ibu ya, tadi sebelum tarik nafas, keluar nafas itu rasanya itu agak sedikit gimana, tegang kayak gitulah, Bu. Tegang, kurang nyaman seperti itu. Iya. Sekarang sudah agak enakan, Bu Rina? Ya, tadi setelah tarik nafas, keluarkan nafas, lumayan lah, agak rileks seperti itu. Oke, nah Bu Rina, kenapa ini? Apa ada yang mau dibicarakan dengan saya? Gini ya Bu, saya ingin sedikit mencari solusi terhadap masalah yang saya hadapi begitu, Bu. Mungkin bisa sedikit berbincang-bincang dengan Bu Yani untuk mengatasi masalah saya gitu, Bu. Oke, Bu Rina sedang mengalami masalah apa ini kalau boleh tahu? Gini Bu, saya itu merasa banyak sekali beban yang saya kerjakan, terutama di sekolah gitu loh, Bu. Banyak sekali beban yang saya pikul, istilahnya seperti itu, Bu. Oh, jadi Ibu merasa terbebani karena banyaknya beban yang Bu Rina pikul, gitu ya, Bu ya? Iya. Bisa diceritakan, Bu Rina, beban pekerjaan yang Bu Rina pikul sekarang itu apa saja? Gini Bu, saya itu kan tugas utama kita karena kita itu seorang guru kan tentunya mengajar ya Bu ya. Tapi saya itu ditambahi dengan tugas-tugas sampingan sebagai operator bos, sebagai operator dapodik, dan saat ini tuh di sekolah saya itu belum ada kepala sekolah yang definitif. Jadi saya juga ditambahi tugas-tugas mengerjakan tugas kepala sekolah itu, Bu. Itu yang merasa saya jadi beban, Bu. Oke, jadi di sekolah Ibu saat ini tidak ada kepala sekolah yang definitif. Akhirnya tugas-tugas ada OPS Dapodik, kemudian OPS Pos, kemudian dan tugas administrasi yang lain itu semuanya Bu Rina yang mengerjakan? Iya, Bu. Saya mengerjakan, Bu. Oke, dalam mengerjakan semua tugas itu, bagaimana perasaan Bu Rina? Ya, saya terus terang, saya dalam menerima tugas dulu itu kan saya merasa, ya itu memang sebagai tugas saya tambahan, selain tugas guru saya terima gitu. Tapi lama-kelamaan kok saya juga merasa lelah ya Bu ya. Saya lelah sekali karena banyak itu kan, terutama juga menyita waktu, mengurangi jam saya dalam mengajar, jadi tidak fokus, dan akhir-akhir ini tuh saya menjadi cepat lelah, dan kemarin yang paling ya puncaknya itu saya mengalami sakit serius begitu, Bu. Oh, jadi Bu Rina kemarin ini habis sakit ini, Bu Rina?
Iya Bu, ini saya habis dari rumah sakit lah, ada penyakit yang harus saya sembuhkan seperti itu Bu. Oke, terus dalam keadaan seperti itu Bu Rina sakit sampai dirawat di rumah sakit, sementara banyak tugas yang harus dikerjakan, itu bagaimana respon dari teman-teman Bu Rina? Ya, respon teman-teman saya itu juga sebenarnya ya bagus lah istilahnya, mengambil beberapa tugas yang saya kerjakan selama ini. Tapi ya seperti itu, karena pengambilannya juga di tengah jalan, masih banyak lah tugas-tugas yang belum terselesaikan dengan baik, seperti itu Bu. Oke, Saya jadi kepikiran juga itu Bu, bagaimana ini tugas-tugas saya seperti itu, sedangkan teman saya belum begitu memahami apa yang saya kerjakan selama ini, begitu Bu. oke, baik Bu Rina. Kalau Bu Rina dalam rentang 1 sampai 10, dengan kondisi Bu Rina yang sekarang ini, Bu Rina kemarin sakit di rumah sakit, kemudian banyak tugas, di saat didelegasikan ke teman itu ternyata hasilnya tidak maksimal dan Bu Rina juga khawatir, ada kecewa juga, cemas. Nah, itu dalam rentang 1 sampai 10, kira-kira Bu Rina ini ada di posisi berapa sekarang ini? Ini saya merasa berada di posisi 5 Bu, karena itu tadi saya mengalami sakit yang cukup serius lah. Saya merasa berada di titik saya benar-benar tidak bisa menjadi apa-apa, seperti itu Bu. Oh, Itu yang saya alami saat ini. jadi Bu Rina merasa berada di posisi 5 ya Bu ya, lumayan agak Iya Bu. bawah ya Bu Iya. ya. Oke, tetap Iya. semangat Bu Rina. Siap. Selama ini apakah sudah pernah ada upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Bu Rina ini? Ya, sebenarnya sudah Bu. Saya itu sudah sebelum saya sakit, sebelum saya mengerjakan semua itu sudah saya serahkan beberapa tugas itu kepada rekan yang lain, tapi itu belum berhasil. Saya katakan belum berhasil itu apa Bu? Karena nanti pekerjaan-pekerjaan itu apabila dikerjakan rekan saya itu sebenarnya tidak maksimal Bu. Nanti apabila dikumpulkan masih banyak sekali revisi, mengulang pekerjaan lagi, dan itu nanti lagi saya yang mengerjakan, begitu Bu. Oh, jadi selama ini Bu Rina sudah mengupayakan ya, tapi ternyata hasilnya itu belum maksimal. Mungkin ada Iya. strategi yang lain Bu Rina? Mungkin gini nggih. Nanti saya akan berkoordinasi dengan PLT kepala sekolah nggih. Mungkin untuk pembagian tugas itu secara merata terhadap PTK atau rekan-rekan sejawat saya di sekolah gitu nggih, agar semua berjalan lancar. Saya akan berkoordinasi, mungkin itu yang langkah yang akan saya ambil selanjutnya saat ini Bu. Oke, bagus sekali Bu Rina. Jadi nanti Bu Rina akan berkoordinasi dengan kepala sekolah yang PLT di sekolah Bu Rina. Selain itu juga tadi dibantu oleh teman guru yang lain, seperti itu yang Bu Rina ya. Terus seandainya Bu Rina masih ada hambatan lagi, kira-kira masih ada cara lagi untuk mengatasinya? Selain berkoordinasi dengan kepala sekolah PLT tadi, saya yakin misalnya ibu kepala PLT kepala itu pasti juga akan menyetujui permintaan saya atau usulan saya. Tapi yang saya pikirkan juga itu pasti rekan-rekan saya terhadap kerjanya tadi ya, yang sudah saya ceritakan di awal bahwa kurang maksimal. Mungkin itu hambatan seperti itu nanti akan saya atasi dengan cara melakukan pendampingan terhadap rekan-rekan tadi ya, dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut, atau mungkin istilahnya melatih lah secara itunya, mungkin melatih seperti itu ya Bu ya, secara intensif agar mereka benar-benar bisa mengerjakan dan tidak kembali ke saya lagi, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu.
Oke, bagus sekali ya Bu Rina ya. Jadi nanti setelah ada teman yang untuk menggantikan Bu Rina mungkin selama ini sakit, kemudian Bu Rina juga berkoordinasi dengan PLT Kepala Sekolah. Seandainya ada teman yang masih mengalami kendala, nanti Bu Rina akan bersedia untuk melatih sampai bisa. Begitu ya Bu Rina ya? Iya, Oke. iya Bu. Ya, luar biasa Bu Rina. Sekarang apa komitmen Bu Rina dari rencana aksi yang sudah Bu Rina buat ini? Ya mungkin nanti kan rencana saya itu kan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya berkomitmen akan berkoordinasi dengan intens. Pokoknya saya terus menerus sampai saya berhasil mendapatkan apa yang istilahnya saya usulkan begitu, dan juga membangun kerjasama kolaborasi baik dengan rekan-rekan sejawat PTK di sekolah saya agar nanti tugas-tugas yang diembankan kepada mereka itu nanti terlaksana dengan baik. Itu nanti mungkin mengadakan sesi-sesi pertemuan atau tadi pelatihan-pelatihan sederhana seperti itu mungkin komitmen saya selanjutnya seperti itu Bu. Oke Bu Rina, luar biasa. Nah, berarti nanti dalam rencana aksi yang sudah Ibu yakini ini ya Bu ya, Ibu tadi sudah berkomitmen. Kemudian kira-kira siapa saja ini pihak yang bisa membantu? Ya jelas tadi kalau kita koordinasi dengan kepala sekolah, berarti kepala sekolah ya Bu ya. Kepala sekolah itu kan akan membantu sekali, terus rekan-rekan sejawat PTK di sekolah itu juga sangat membantu, juga tak lupa juga terutama misalnya siswa dan sebagainya itu juga akan membantu juga ya Bu ya, itu dari komitmen saya itu. Mungkin itu Bu yang bisa membantu saya. Iya, jadi nanti Bu Rina bisa dibantu oleh kepala sekolah, rekan guru yang lain, bahkan murid pun juga bisa membantu ya Bu Rina ya? Iya Bu ya. Nah, sekarang Bu Rina, kira-kira kriteria keberhasilan yang Bu Rina harapkan itu yang seperti apa? Nah, mungkin nanti kalau saya berhasil itu berarti saya melihat bahwa tugas itu sudah dikerjakan secara merata oleh semua PTK ya, bukan hanya di saya. Itu berarti salah satu tolak ukur keberhasilan. Selain merata, saya juga melihat itu berhasil apabila nanti tugas yang diemban oleh rekan-rekan saya itu menghasilkan hasil yang maksimal. Itu juga menjadi kriteria keberhasilan. Setelah itu nanti saya juga dapat fokus mengajar secara maksimal, dan yang terpenting kesehatan saya itu terjaga Bu. Itu adalah tolak ukur keberhasilan dari rencana aksi saya Bu. Ya, rencananya Bu Rina ini kira-kira kapan ini mulai mau dilakukan ini? Ya mungkin ini kan saat ini tuh dalam situasi atau pas momen pas nggih, itu nanti saya akan berkoordinasi dengan intan dengan kepala sekolah itu sesudah pas SAS. Dari hasil pembicaraan kita ini, bagaimana perasaan Bu Rina? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa sedikit lega, beban di hati saya sudah terkeluarkan, mungkin sudah menemukan solusi bagaimana saya mengatasi masalah saya. Terima kasih banyak Bu Yani atas waktunya untuk mendengarkan istilahnya curhatan saya ini tadi ya Bu. Kita bercerita dan Ibu Yani memberi pencerahan istilahnya seperti itu Bu Yani. Oke, sama-sama Bu Rina. Semoga rencananya Bu Rina berhasil ya. Dan saya tunggu kabar baiknya ya Bu Rina ya. Siap, insya Allah saya segera memberi kabar Bu Yani. Oke.